Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini, hari Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025. Tidak terasa ini adalah bulan ke-7 ya di tahun 2025, artinya sudah satu semester kita lewati di dalam kehidupan kita di tahun 2025. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan ayat-ayat yang sama dengan yang minggu lalu saya sampaikan, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kalau minggu lalu saya mengambil tema mendapatkan yang lebih besar dari perspektif orang lumpuh ya saudaraku, dari sudut pandang pengemis yang lumpuh, yang mengalami kuasa mujizat, dia bisa berjalan, kemudian dia mengalami sukacita yang luar biasa, dan dia boleh memuliakan Tuhan. Dan hari ini, dari ayat-ayat yang sama, saya ingin kita melihat bagaimana dari sudut pandang hamba Tuhan, hamba Tuhan, murid Tuhan Yesus, yang pertama yaitu Petrus dan Yohanes. Nah, saya akan mengajak kita semua untuk melihat kembali Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 10. Kemudian nanti kita akan membaca juga Yohanes 14 ayat yang ke-12. Mari kita membuka bersama dalam Alkitab kita, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian nanti kita akan baca Yohanes 14 ayat yang ke-12. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara, kita membaca juga dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau khotbah saya minggu lalu, saya sudah sampaikan bagaimana kita boleh melihat kebenaran firman Allah yang boleh kita kupas dari sudut pandang orang lumpuh ini. Ada 3 hal yang saya bagikan di sana, yaitu yang pertama, apapun kesibukan dan apapun kesulitan dan tantangan dalam hidup, tetap utamakan Tuhan. Kita tetap mencari Tuhan. Yang kedua, milikilah hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Kemudian yang ketiga, hidup ini adalah mujizat. Hidup ini adalah anugerah, jadi tetaplah bersyukur. Nah, saudara-saudaraku, puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana 2 hamba Tuhan ini, murid-murid Tuhan Yesus, Rasul Petrus dan Yohanes, mereka menggenapkan apa yang tertulis, yang kita tadi baca
dalam Yohanes 14 ayat 12. Saya mau baca sekali lagi Yohanes 14 ayat 12 itu, saudara-saudaraku. Itu ayat yang sungguh luar biasa ya. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi saudara-saudaraku, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, mereka menggenapkan, mereka melakukan apa yang tertulis, apa yang kita baca dalam Yohanes 14 ayat 12 yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan besar yang Yesus lakukan akan dikerjakan juga oleh para murid-murid, oleh para hamba-hambanya, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar. Yaitu apa, saudara-saudaraku? Pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan ini, pelayanan ini saya juga bisa katakan, dilakukan oleh para murid-murid setelah Yesus naik ke surga. Dan salah satu pekerjaan atau pelayanan yang lebih besar itu adalah mujizat yang dialami pengemis lumpuh yang kita sudah baca. Apakah mujizat ini lebih besar dari mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sampaikan pernah lakukan 2000 tahun lalu? Bukan begitu maksud saya, saudara. Bahwa kita boleh melihat ya, setelah Roh Kudus turun atas hidup orang percaya, khususnya para murid yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem, maka ada dua hal yang terjadi. Ada beberapa hal, yaitu bagaimana pekerjaan pelayanan yang dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus dan pekerjaan pelayanan yang membawa orang kepada Kristus dan mengadakan mujizat. Ini yang saya mau katakan, bahwa ini yang namanya pekerjaan besar, saudara-saudaraku. Hari ini saya kasih judul tema khotbahnya, kuasa Yesus lebih besar. Kuasa Yesus lebih besar. Kalau minggu lalu mendapatkan yang lebih besar, dan hari ini kuasa Yesus yang lebih besar. Nah, saudara, kita boleh melihat ya, apapun bentuk pekerjaan dalam hal pelayanan yang kita kerjakan, kita akan melihat bagaimana kuasa dan mujizat itu bisa terjadi. Hari ini, saudara-saudaraku, saya ingin kita melihat hal yang luar biasa dari sudut pandang hamba Tuhan Petrus dan Yohanes. Ya, kita sudah tahu, kita sudah lihat bagaimana kuasa itu bekerja, khususnya kepada pengemis yang lumpuh itu. Nah, saudara, mari kita akan melihat dua hal yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, perhatikan yang pertama. Yang pertama, saudaraku, kita baca Kisah Rasul ayat pasal 3 ini, ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya, saudaraku, yang pertama. Yang pertama. Ya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan berikut ini. Sebagai pengikut Kristus, yang pertama, saudaraku, kita harus memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Kita harus memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kedatangan hamba Tuhan ini ke bait Allah untuk bersembahyang, artinya mereka akan melakukan satu bentuk ibadah untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Poin yang pertama, saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, saya dan saudara harus punya kerinduan yang besar untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, mari kita membuka dulu Mazmur pasal 25 ayat 14. Dalam Mazmur pasal yang ke-25, Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Perhatikan, saudara-saudaraku, ayat firman Tuhan ini. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib atau Tuhan bersekutu. Tuhan bergaul karib
dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Saudara, lihat. Siapa bilang Tuhan itu tidak bisa didekati? Siapa bilang kita tidak bisa bercakap-cakap dengan Tuhan? Siapa bilang kita tidak bisa berteman dengan Tuhan? Ayat firman Tuhan mengatakan begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Yang takut akan Dia artinya yang menghormati Dia. Ya, Tuhan itu terbuka, saudara, hatinya buat kita semua. Tuhan menerima orang yang kecewa, orang yang berdosa, orang yang hidupnya kacau, orang yang jahat. Tuhan terbuka hatinya. Asal semua ini, semua kita, semua orang yang bersalah mau bertobat, mau percaya kepada Tuhan, mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Haleluya. Baru kemudian kita berteman, kita bergaul karib dengan Tuhan. Kata bergaul karib, saudara-saudaraku, kata ini menunjukkan bahwa hubungan ini bukan hubungan yang hanya sesaat atau hubungan yang baru. Tapi bergaul karib artinya hubungan ini sudah berlangsung lama. Ya, intens lama. Nah, berapa lama kita jadi orang percaya, saudara-saudaraku? Petrus dan Yohanes, saya percaya, setelah mereka mengalami kuasa Roh Kudus, lawatan Roh Kudus yang luar biasa, mereka datang ke tempat ibadah, ke rumah sembahyang, bukan sekedar untuk menjalankan ritual atau kebiasaan, tapi benar-benar mereka mau bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, dalam Injil pun kita tahu, Yesus selalu dikatakan berdoa kepada Bapa. Yesus membangun hubungan dengan Tuhan, dengan Bapa maksudnya. Nah, kita pun demikian, saudara-saudaraku. Kita harus punya satu pergaulan yang kuat, erat dengan Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat 14 ini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi kita ini juga, saudara-saudaraku, kita bergaul karib dengan Tuhan, tapi kita pun juga hormat kepada Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini kan luar biasa. Kalau sampai perjanjian Tuhan diberitahukan kepada mereka, artinya Tuhan itu percaya kepada dia, kepada mereka, kepada saya dan saudara. Haleluya. Tidak gampang, saudaraku, untuk mempercayai orang. Tidak gampang. Tidak semua kehidupan kita bisa ceritakan kepada orang. Ada hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, ya. Tapi kalau dengan Tuhan, saudara-saudaraku, tidak ada yang tersembunyi. Nah, mengapa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, saya tambahkan satu ayat lagi ya. Salah satu ayat firman Tuhan yang sering kali juga saya bagikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saya ulangi, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, saudara mau mengikatkan diri saudara dengan siapa? Halo. Saudara mau mengikatkan diri saudara dengan siapa? Kalau saudara mengikatkan diri saudara kepada ilah-ilah dunia ini, maka saya mau katakan, saudara, hidupmu akan berakhir dengan penyesalan. Tapi kalau engkau mengikatkan dirimu pada Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta saya dan saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan jadi satu roh dengan Dia. Haleluya. Nah, kalau saya boleh merenungkan, saudaraku, ya, saya ingin membagi-bagi kita semua, satu roh dengan Dia, menurut saya, ini sejajar dengan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Satu roh dengan Dia.
satu frekuensi. Kalau istilah sekarang, perjanjiannya diberitahukan kepada dia. Ini kan levelnya sudah level yang kuat, yang tinggi, saudara-saudaraku. Kalau kita baru berkenalan dengan orang, dan orang itu juga suka dengan kita, artinya dia ingin suka ngobrol, ya tentu dalam bincang-bincang kita kan belum terlalu banyak hal yang mendalam. Tapi kalau kita rajin berjumpa dengan orang itu, ketemu, kita tukar nomor telepon misalnya, kita suka bincang-bincang, ada satu intensitas yang bagus dalam pertemuan, dalam pergaulan kita. Ya kita jadi akrab. Mas katakan jadi tadi, karib. Nanti lama-lama saudara, kita bisa percaya kepada dia, dia pun percaya kepada kita. Begitupun dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Tapi persoalannya, kalau di Mazmur tadi, yang pertama saudara tahu, kita harus takut akan dia. Artinya hormat kepada Tuhan. Kalau yang di Korintus, kita yang mengikatkan diri kita. Bukan Tuhan yang melempar tali dan mengikat kita, tidak. Tapi kita yang mengikat diri kita. Ayat ini, saudaraku, tentu ayat ini saya percaya, ayat ini adalah setelah kita mengalami anugerah Tuhan. Karena Yesus bilang, bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu. Ya kan? Itu untuk di awal. Tapi setelah kita percaya di dalam Tuhan, karena konteksnya kan tentang Petrus dan Yohanes. Waktu mereka berjumpa dengan pengemis yang lumpuh di pintu gerbang Bait Allah. Ya kan? Sudut pandangnya kita akan melihat bahwa kedua hamba Tuhan ini datang untuk sembahyang, datang untuk berjumpa dengan Tuhan, datang untuk mengikatkan diri mereka dengan Tuhan, untuk menjadi satu roh dengan Tuhan, datang untuk bergaul karib dengan Tuhan. Itulah sebabnya untuk poin yang pertama ini saya tulis di sini adalah memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, ikatan kita dengan Tuhan harusnya dia satu ikatan yang kuat. Ya, tali yang kuat. Kemarin saya lihat ada satu tutorial, saudaraku, di handphone saya lihat. Bagaimana kalau di motor itu ada orang ingin berpergian dan dia membawa barang, dikasih tunjuk ya, cara mengikat tali. Ya, supaya bawaan barang itu kuat. Ya, tidak goyang, tidak goyah, dan tidak jatuh. Dilihat, dia mengikatkannya. Supaya apa? Supaya barang bawaan dia itu bersama dia tentunya sampai dengan selamat di tempat tujuan. Saya coba memikir begini, saudara-saudaraku ya. Kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, saya percaya kemanapun Tuhan membawa kita, walaupun itu lewat lembah baka, lembah kekelaman, lewat gunung yang tinggi, lewat lautan yang luas, artinya bicara tentang persoalan hidup. Tapi kalau ada Tuhan di sana, saya percaya kita akan kuat selalu bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, itulah hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus. Bayangkan, dia mengikatkan diri dengan Bapa. Dan akhirnya, demi nyawa saya dan demi nyawa saudara, dia rela mati di kayu salib. Halo, kita mau satu roh dengan Tuhan. Kita mau satu frekuensi dengan Tuhan. Amin. Aduh, saudara, sekarang kalau kita punya Alkitab, kita tidak boleh hanya sekedar kita baca sekali lewat begitu. Kalau saya dapat apa yang saya suka dengar ya saudaraku, ternyata kita harus memang seperti domba. Domba itu saudara-saudaraku ya, di padang rumput ya, di tempat yang hijau, mereka makan rumput. Mereka tidak makan begitu saja, saudaraku, tapi mereka mengunyah rumput itu. Halo, dia mengunyah rumput itu, rumput yang bagus, yang hijau itu. Demikian saya dan saudara, firman Tuhan itu kan, kita ini seperti domba. Tuhan memberikan kita makanan rohani, firman Tuhan. Kita harus makan firman Tuhan ini. Kita harus kunyah firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan ini menjadi satu kehidupan di dalam kita. Amin. Dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah,
Pentingnya rasa takut akan Tuhan itu, saudara, itu sangat penting dalam membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi punya rasa takut dan hormat dengan Tuhan ya. Kalau saudara bisa hormat dan takut dengan pimpinan saudara di kantor, apalagi dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, poin yang kedua, kita kembali kepada Kisah Para Rasul pasal yang ketiga tadi. Saya akan baca ayat 4 sampai dengan ayat 7. Setelah ini kita akan lanjut dengan perjamuan kudus. Ayat 4 sampai 7. Perhatikan ini saudara-saudaraku ya. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami," karena dia meminta sedekah. Ya. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat ke-6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, sebelum saya jelaskan ya, saya sempat merenung begini saudara-saudaraku ya. Saya tidak tahu apakah selama ini Petrus dan Yohanes sudah tahu, tapi dugaan saya Petrus dan Yohanes sudah tahu. Tapi pada hari itu adalah hari di mana mereka sudah mengalami suatu yang namanya kegerakan, revival, kepenuhan Roh Kudus, ya, sehingga mereka mampu melakukan mujizat. Pertanyaan saya, kemudian, ya, ada kalimat begini saudara-saudaraku. Orang itu kan minta sedekah, ya kan? Halo, perhatikan. Pertanyaan saya begini ya, perenungan saya begini. Apakah Petrus dan Yohanes tahu bahwa orang yang minta sedekah itu memang betul dia itu diusung, diduduk di sana di pintu gerbang Bait Allah. Tapi pertanyaan saya, apakah Petrus dan Yohanes tahu orang itu lumpuh? Dugaan saya, ini cuma dugaan saudara, okay? Mereka tahu. Mereka tahu. Tetapi selama ini kalau mereka datang ke Bait Allah, mereka belum punya suatu power. Belum punya satu power untuk melakukan mujizat. Karena kalau kita baca ayat pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Saya percaya mereka pernah ke Bait Allah. Mereka sering ke Bait Allah. Ayat kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, setiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ini saudaraku ya. Jadi setiap hari. Pertanyaan saya tadi, apakah selama ini Petrus dan Yohanes tahu bahwa orang itu sebenarnya orang lumpuh? Dugaan saya, mereka tahu. Tapi selama mereka datang ke Bait Allah, mereka belum ada power, belum ada kekuatan dari Tuhan tentunya untuk melakukan yang lebih. Saya bersyukur Yesus pernah katakan dalam Yohanes 14 ayat 12. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu pekerjaan besar, dan kamu akan lakukan pekerjaan yang besar. Saudara tahu tidak? Kemudian Petrus ngomong begini, berjalanlah. Artinya, dari kalimat Petrus ini, dari kuasa yang Petrus ucapkan kepada orang ini, dia percaya orang itu lumpuh. Sehingga dengan kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus, Petrus melakukan mujizat. Saudara, tiap-tiap hari, sebelum saya masuk kita poin kedua, tiap-tiap hari kita banyak menemui orang, berjumpa dengan orang. Doa saya, mulai hari ini selalu ada power dalam setiap kehidupan kita. Saudara, poin yang kedua. Sebagai pengikut Kristus, kita harus melayani dalam kuasa
dan urapan Roh Kudus. Amin. Sebagai pengikut Kristus, kita harus melayani dalam kuasa dan urapan Roh Kudus. Saudara, buka kembali Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tergenapi tidak, saudaraku? Kisah 1 ayat 8 ini. Tergenapi tidak? Tergenapi. Yohanes 14 ayat 12, tergenapi ke tidak? Tergenapi. Ini yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain. Kemudian saudara-saudaraku, yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus melayani dalam kuasa dan urapan Roh Kudus. Mengapa? Karena dua hal. Satu, pekerjaan atau pelayanan yang dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus, dan pekerjaan pelayanan yang membawa orang kepada Kristus dan mengadakan mukjizat. Inilah yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Haleluya, saudara-saudaraku. Halo, saudara. Sekarang kalau saudara datang beribadah kepada Tuhan, bukan karena rutinitas, bukan karena kewajiban, karena ada kuasa ilahi yang mendorong saudara datang ke rumah Tuhan. Amin. Sehingga waktu kita datang ke rumah Tuhan, kuasa ilahi ini bersama dengan kita. Saudara lihat, saya percaya Petrus dan Yohanes sudah pernah tahu orang itu lumpuh. Sehingga dia berkata, berjalanlah. Berarti dia tahu orang itu lumpuh. Ya. Tapi selama ini mereka tidak ada kuasa. Tidak ada power, tidak ada kekuatan. Setelah Roh Kudus dicurahkan, tergenapilah apa yang tadi kita baca dalam Kisah 1 ayat 8, apa yang kita baca dalam Yohanes 14 ayat 12. Haleluya. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, saudara. Hidupmu harus jadi berkat bagi orang lain. Amin. Kamu harus bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan. Bisa meringankan penderitaan orang. Puji Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Saudara, mungkin bagi saudara hal yang biasa. Saya sama istri berjumpa dengan seseorang. Yang orang itu sering kami jumpai di suatu tempat. Yang ada di suatu tempat. Dia berjualan minuman, saudara-saudaraku. Bapak ini, ya, waktu kami berjumpa beberapa hari yang lalu, dia bilang mata kirinya dia seperti apa? Ada sedikit kayak stroke ringan begitu. Saudara, saya spontan, kemudian saya pegang pundak dia, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saya berdoa gitu, saudara. Saya praktekkan dalam nama Yesus sembuh. Dan dia agak sedikit kaget. Ya, dia suka bercanda dengan saya. Saya mengimani apa yang saya lakukan, saudara. Bukan karena saya orang Kristen, bukan karena saya hamba Tuhan. Karena saya mau kuasa Tuhan itu dinyatakan juga kepada orang itu. Amin. Kalau Petrus dan Yohanes selama ini datang ke bait Allah hanya sekedar untuk berdoa, pulang, sudah. Tapi melalui pengalaman ini, dalam Kisah 3 ini, mereka datang beribadah, dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Saudara, jangan datang ke rumah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus yang mendorong saudara. Kalau saudara datang karena ada motivasi-motivasi yang lain, sayang saudara. Lebih baik kita datang karena dorongan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Karena dorongan Roh Kudus. Amin. Jadi yang kedua ini, sebagai pengikut Kristus, kita harus melayani dalam kuasa dan urapan Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Satu lagi saya tambahin ayatnya ya. Yohanes 3 ayat 34. Yohanes 3 ayat 34. Mari kita buka bersama dalam Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan apa, saudaraku? Karena apa? Karena Allah mengaruniakan rohnya yang
rohnya dengan tidak terbatas. Waduh, waktu saya baca ayat firman Tuhan ini, hati saya sangat diberkati. Jujur, Tuhan terima kasih. Sebagai orang yang diutus Allah, yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Haleluya, amin. Dan ini yang terjadi dengan Petrus dan Yohanes. Saudara, kita ini utusan-utusan Tuhan. Waktu saya 10 tahun lalu, penamatan di Sekolah Tinggi Teologi Cianjur, saudara-saudaraku. Temanya waktu itu adalah ambasador, apa? Saya lupa ada bahasa Inggris, tapi temanya Duta Kristus. Sebagai Duta Kristus, saya masih ingat. Duta Kristus. Duta itu kan utusan. Utusan. Diutus oleh negara untuk menjadi perpanjangan negara di suatu tempat. Itu namanya duta. Mewakili negara. Jadi saya dan saudara ini mewakili Tuhan. Kalau kita baca ayat 34 ini, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Haleluya. Saudara, pada akhirnya ya Bapak Ibu, sebagai penutup, nanti satu ayat lagi saya katakan sebagai penutup, pada akhirnya dalam segala pelayanan ataupun pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, semuanya harus bersumber dan berpusat kepada Kristus. Haleluya. Saya ulangi ya. Pada akhirnya dalam segala pelayanan ataupun pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, semuanya harus bersumber dan berpusat kepada Kristus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan sekuler pun saudara harus saudara harus terapkan hal seperti begini. Apa yang saudara kerjakan itu ada ibadah saudara kepada Tuhan. Mengapa saya demikian, saya bilang begitu? Karena dialah empunya kuasa. Hari ini tema khotbahnya kuasa Yesus lebih besar. Ya, memang lebih besar dari apapun juga. Karena dialah empunya kuasa. Kuasa Yesus lebih besar dan dahsyat, saudaraku. Nah, untuk menjadi manusia ilahi, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Allah. Kalau Petrus, Yohanes dipakai Tuhan menjadi penyambung lidah Allah, melakukan mujizat, mereka tentu lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Satu ayat terakhir, saudara. Yohanes 3, ayat yang ke-30. Yohanes 3, ayat yang ke-30. Untuk menjadi manusia ilahi, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Allah. Yohanes 3, ayat 30. Ayat yang terakhir. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Haleluya, saudara-saudaraku. Bapak Ibu, sesungguhnya dalam hidup ini, kalau bukan karena Tuhan, karena anugerah dan kebaikan Tuhan, kita tidak pernah bisa melakukan apapun juga dalam hidup ini. Semua terjadi, semua kita lakukan karena seizin Tuhan, karena kehendak Tuhan. Ia harus makin besar. Yesus harus semakin ditinggikan, tetapi aku harus semakin kecil. Bagian kita tuh apa, saudaraku? Bagian kita melaksanakan apa? Amanat agung. Kita ini adalah alatnya Tuhan, tapi dialah pembuat mujizat. Kiranya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini membuat hidup saudara semakin bergairah. Tuhan yang harus ditinggikan, Tuhan yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Ya, artinya apa, saudara-saudaraku ya? Artinya tidak ada perkara apapun dalam dunia ini tanpa campur tangan Tuhan. Kepada Tuhanlah kita selalu meninggikan nama Dia. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini itu menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau beri.